Halo teman-teman, apa kabar? Seneng banget bisa nyapa kalian lagi. Semoga semua dalam kondisi happy dan sehat selalu. Saya doakan buat teman-teman yang lagi nonton video ini ya teman-teman ya. Nggak usah lama-lama lagi, di depan kita udah ada figur yang jujur, ini kece banget, ganteng banget. Mau dilihat dari layar ataupun dari aslinya, ini ganteng banget. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah MC003A ya teman-teman ya. Ada A-nya. Kenapa ada A-nya? Karena dia adalah versi upgrade dari MC003 yang rilis tahun lalu teman-teman. Nah, tahun lalu kan rilis MC003 dan ada pembaruannya MC003F ya teman-teman ya. Yang F itu beda di torsonya karena dia ada otot perutnya lah, kira-kira gitulah. Ngikutin yang Dark of the Moon. Kalau MC003 bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia ngikutin yang Transformers 1 dan 2 Bayverse ya teman-teman ya. Setelah di-upgrade jadi MC003A, dia tuh dapat upgrade dari sisi paint job katanya. Paint jobnya itu sekarang udah ngikutin yang MC003F. Jadi tone-nya itu ngikutin yang MC003F gitu ya teman-teman ya. Tone paint jobnya lah ya. Terus aksesorisnya juga kita dapat lebih banyak teman-teman dibanding MC003 yang biasa. Jadi selain pedang-pedangan, nanti kita bahas lebih lanjut deh. Kita dapat ada shieldnya, ada ininya juga, pistol-pistolannya, ada battle axe-nya juga ya teman-teman ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Cuma memang kalau mau dibilang karakter ini adalah Optimus Prime, mungkin ya Optimus Prime tanda kutip ya teman-teman ya. Karena ya bisa dibilang ini KO-nya dari 30 DLX Optimus Prime. Jadi yang tidak suka figur KO mungkin akan bete ya kalau dibilang ini Optimus Prime tapi bukan, ini KO ya. Something like that. Jadi biar aman, biar tenang ya, kita sebutnya ini Optimus Prime tanda kutip ya teman-teman ya. Nah, karena dia KO-nya atau kopiannya dari 30, nggak aneh kalau kita lihatnya ini tampilannya keren banget ya teman-teman ya, seperti KO-KO yang lainnya yang sudah-sudah yang dibikin dari 30 gitu ya. Saya udah pernah lihat yang Bumblebee, MD001, CE04, itu dua-duanya ganteng banget, keren banget. Ya, ini juga sama sih, ganteng banget, keren banget. Mau dilihat dari layar atau dilihat langsung, teman-teman. Ya, cuma ya bedanya kalau sama 30 mungkin weatheringnya, paint jobnya. 30 itu ya pasti di atas inilah, teman-teman ya. Aslinya ya pasti di atas ini ya, teman-teman. Ada weathering kayak kotor-kotor atau battle damage, dan itu paint jobnya memang lebih keren. Kalau ini arahnya lebih ke yang clean, teman-teman. Paint jobnya clean gitu ya. Merah birunya ya clean ya, masih clean gitu ya. Balik lagi tergantung selera sih. Ada yang suka pakai weathering battle damage, ada yang suka efek debu-debuan, ada kotor-kotoran, ada juga yang suka clean. Jadi balik lagi tergantung selera, tergantung teman-teman sukanya yang mana ya teman-teman ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Mulai dari aksesoris yang didapat. Nah, ini yang saya bilang kita dapat lebih banyak, tapi sebelumnya kita dapat yang sama dulu dengan versi MC003 yang lama teman-teman, which is ada pedang nih, 2 Energon Sword ya teman-teman ya. Ini bentuknya keren banget, cakep banget ya. Lihat ada apa ya, kayak bahan translucent gitu di ujung-ujungnya, jadi kayak bilah panas gitu ya seolah-olah ya teman-teman ya. Terus di bagian pedangnya itu ada kayak apa nih, huruf-huruf Cybertronian gitu kali ya teman-teman ya. Tuh ya, detailnya sih cakep, saya suka banget, dan tuh lihat aja keren saat dipajang di tangannya Optimus. Ini sebenarnya bisa digenggam, juga bisa dimasukin ke tangannya seperti yang di contoh ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu saat dimasukin. Lalu kita dapat 2 pistol-pistolan nih teman-teman, yang ini dan yang itu. Jadi bisa 2 lah ya, kanan kiri dua-duanya. Dan yang satunya itu ada ini ya teman-teman, tuh ya ada biru-birunya di bagian pinggir pistolnya. Kalau yang satunya polosan pistolnya tuh agak beda sedikit. Tapi sebenarnya biru-birunya ini bisa dicopot kok teman-teman. Bisa dicopot terus dipindah-pindahin. Nah, dipindah-pindahin nanti dicolokinnya ke sini nih teman-teman. Tuh ya. Jadi terserah kalian mau dicopot, mau dikasih ke pistol yang mana. Tapi biru-birunya cuma dapat 1 ya teman-teman ya. Pistolnya dapat 2. Lalu selain itu kita dapat 2 nih, 2 kaki tambahan teman-teman. Tuh ya, 2 kaki tambahan yang ini berat teman-teman. Jadi apa ya, kelihatan kalau dipegang berat dan dipegang juga dingin teman-teman. Tuh ya, ini materialnya tuh diecast lumayan banyak diecastnya ya teman-teman ya. Ini kalau dipegang dingin nih yang pasti nih di sini, dan di telapak kakinya nih, di telapak kakinya ini banyak diecastnya juga nih teman-teman. Di pinggir-pinggiran sini ini diecast nih, dingin-dingin teman-teman kalau dipegang, dan di sininya juga diecast nih. Tuh ya, kelihatan ya bedanya ya sama sebelah-sebelahnya. Ini lebih mantul, lebih kinclong. Nah, ini juga kalau dipegang dingin. Jadi materialnya itu diecast teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, 2 kaki. Bedanya apa sih sebenarnya dengan yang bawaannya? Ini kita coba angkat dulu. Nah, kita lihat langsung ya teman-teman ya bedanya. Tuh, kelihatan nggak?
Jadi kalau yang ini, yang by default ya kaki bawaannya, dia tuh ada yang bagian yang emas-emas gitu loh teman-teman. Tuh ya ada goldnya. Kalau ini nggak ada, ini full metallic semua, silver metallic semua ya teman-teman ya. Tuh ya. Terus telapak kakinya ini kita coba balikin dulu. Ini agak berat ya teman-teman ya. Kayaknya hampir 1 kilo deh kalau ditimbang. Agak-agak lumayan berbobot. Nah ini bedanya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah ini yang tambahan, ini yang bawaan ya teman-teman ya. Sebelah sini yang bawaan, ini yang tambahan. Nah bedanya seperti ini teman-teman, bentuk telapak kakinya. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian ujungnya, depannya itu di toe-nya dia lebih, kalau yang bawaan tuh lebih keluar gitu ya teman-teman. Kalau ini lurus gitu kalau yang tambahannya. Tapi di bagian belakangnya nih, di bagian sininya ya teman-teman ya, dia lebih ramping. Kalau yang bawaannya dia lebih kayak agak besar gitu loh. Jadi napaknya itu kalau ke belakang harusnya lebih stabil sih. Dan kayaknya ini lebih banyak material diecast-nya tuh ya teman-teman ya. Kalau dilihat sekilas di telapak kakinya, yang bawaannya itu agak lebih sedikit diecast-nya. Kalau yang ini tuh lebih banyak tuh ya. Napaknya tuh lebih rata semua telapak kakinya. Kalau yang di sini bolong-bolong nih tuh ya. Tuh ya teman-teman ya. Bisa kelihatan ya bedanya. Cuma entah kenapa saya lebih suka tetap yang ini ya teman-teman ya, yang bawaannya, karena ada ini teman-teman tuh ya, ada paint job warna gold ini, bikin dia lebih bervariasi aja dibanding yang ini. Meskipun kalau secara stabilnya ya, kayaknya yang ini lebih stabil ya, karena dia lebih berat tuh teman-teman, lebih banyak diecast-nya, lebih berbobot gitu ya. Nah itu tergantung selera teman-teman lagi nanti masangnya mau yang mana. Nah itu untuk part-part yang mirip sama MC003 yang sebelumnya teman-teman. Nah ini ada part tambahan atau aksesoris tambahan yang kita bisa temukan sebelumnya di MC003F, seri F-nya ya teman-teman ya. Yang pertama ini teman-teman, shieldnya. Kita dapat shield yang keren juga sih menurut saya teman-teman. Meskipun satu warna ya, warna abu-abu gelap aja, warna grey, tapi dia kayak ada efek-efek metaliknya gitu loh teman-teman. Jadi saat kena cahaya itu nggak mati gitu, ada kayak pantulan-pantulan tuh ya, metalik. Bisa kelihatan ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya teman-teman saat kena cahaya. Keren ya tuh. Dan bagian gagangnya ini, pegangannya bisa digoyang-goyang teman-teman, ada artikulasinya. Mantap ya, cakep ya. Saya pribadi sih suka sih dengan ininya. Lalu yang berikutnya ada battle axe-nya juga teman-teman. Ada ini ya, apa, kapaknya, battle axe. Nah, bahannya kurang lebih mirip-mirip rasanya saat dipegang ya teman-teman ya. Mirip-mirip, dan paint job-nya juga mirip-mirip ya. Ada efek-efek metalik, warnanya grey dengan efek-efek metalik, sehingga kalau kena cahaya tuh ada kayak efek kinclong-kinclongnya gitu loh teman-teman. Dan di sini ada detail-detail juga kayak huruf-huruf Cybertronian teman-teman ya. Cuma kalau X-nya ini nggak bisa diartikulasi, jadi udah begini aja, as it is aja teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Cakep nggak teman-teman? Komen ya. Lalu yang terakhir kita dapat satu lagi. Nah ini pistol-pistolannya ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah di MC003F, correct me if I'm wrong, dia itu bentuknya sama, tapi warnanya itu kalau di MC003F nggak dicat warna biru merah gini, tapi warna grey juga, warna abu-abu gelap juga, dan hitam kayaknya ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya, correct me if I am wrong. Tapi bentuknya kurang lebih sama seperti ini teman-teman. Agak besar ya, ini kalau dibandingin sama telapak tangan saya agak besar. Ini kayaknya bentuknya mengingatkan saya sama punyanya si BS03 teman-teman. Kalau pernah punya atau mungkin lagi punya BS03, bentuknya kayaknya mirip-mirip teman-teman. Seperti ini ya. Nah, dan ini ada fitur. Di sini ada tombol nih teman-teman ya, tombol kecil nih di sini ya. Ini kalau kita pencet, nah dia bisa nyala teman-teman. Tuh ya, ada LED-nya, dia ada efek nyala, dan kalau dipencet 2 kali dia kedip-kedip teman-teman. Dan kalau dipencet ketiga kali dia akan kedipnya lebih cepat teman-teman. Tuh ya. Jadi ada beberapa mode lah istilahnya ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Aksesorisnya sudah, sekarang kita bahas menu utamanya atau karakter utamanya si Optimus Prime tanda kutip ini ya teman-teman ya. Ini cukup gede teman-teman. Tingginya sendiri ini kita ukur dulu. Penggaris saya 30 cm seperti biasa. Tingginya 30 cm, menyamai penggaris saya sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. 30 cm tingginya ya teman-teman. Jadi bisa kebayang ya betapa tingginya figur ini, bahkan dia lebih tinggi dari FS01 Elite Leader itu ya teman-teman ya. Kita deketin aja supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas ya teman-teman. Nah seperti ini tampilannya. Mungkin saya copot dulu ya aksesorisnya supaya teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas.
Nah, seperti ini tampilannya saat pedangnya udah kita copot ya teman-teman ya. Biar lebih jelas aja ngelihatnya. Tampilannya jujur ini kece banget. Saya suka banget teman-teman. Ini nggak tahu dengan kalian, tapi saya sih ngelihat ini suka banget. Detail-detailnya penuh banget. Saya bahkan nggak tahu harus mulai ngomong dari mana ini teman-teman, karena banyak sekali detail-detailnya. Dan memang Optimus Prime yang versi Bayverse itu menurut saya sih yang apa ya, salah satu yang keren lah ya, karena bentuknya tuh lihat aja complicated gitu ya. Dia ngarahnya kayak ke alien-alienan, cyber alien gitu kali ya. Alien robotik gitu. Banyak detail-detail yang memang agak ke alien-alienan juga jadinya teman-teman tuh ya. Cakep ya. Banyak sekali detail-detailnya. Penggunaan paint jobnya juga meskipun dia clean, saya tetap suka sih ya teman-teman ya. Tetap kece, tetap keren gitu, nggak bukan apa ya, bukan warna nyala-nyala yang lebay gitu, tetap asik untuk dilihat sih. Kombinasinya juga asik ya teman-teman ya. Ada warna birunya, terus merah, terus efek-efek api di sini dan di sini dan di sini ya teman-teman ya. Efek-efek api, dan ya di bawah lagi juga ada lagi di kakinya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, keren. Dan ini kalau dipegang balik lagi cukup berat, ini cukup berbobot. Ya lumayan pegel lah kalau megang ini lama-lama ya teman-teman. Kalau ngangkat ini lama-lama berasa juga di tangan gitu. Beratnya kurang lebih kayaknya jangan-jangan mendekati 1 kilo nih. Tapi saya nggak ada timbangan, ini sih lagi nggak ada timbangan ya. Tapi kayaknya feeling saya sih mendekati 1 kilo nih, jangan-jangan beratnya. Karena ini cukup berbobot nih teman-teman kalau dipegang. Materialnya sendiri ada diecast-nya teman-teman. Kalau tanya Om Inspektur Wijay, katanya sih 50% ya kalau lihat di deskripsinya ya. Tapi ya kurang tahu juga berapa persennya pastinya. Tapi yang kelihatan aja ya sama mata saya ya teman-teman sejauh ini. Di sininya nih teman-teman. Di bagian sendi tangannya ini diecast nih teman-teman. Kalau dipegang dingin, dan ini cukup tebel teman-teman. Ya, ini cukup tebel diecast-nya. Terus di bahunya sini juga diecast nih teman-teman ya. Di join bahunya sini juga diecast nih. Mudah-mudahan ketangkap sama kamera ya teman-teman ya. Terus di bagian mananya lagi ya teman-teman ya, di sininya nih, di sininya, di bagian kolornya sini, ini juga diecast yang cukup tebel nih teman-teman. Diecast yang cukup tebel ya, tuh ya, dingin kalau dipegang. Terus di bagian belakang apakah ketemu juga? Sejauh ini sih belum lihat saya kalau untuk di bagian belakang. Yang pasti di sini juga nih, di sendi tangan ya, di ini juga diecast juga nih teman-teman, dingin ya. Di bagian situ, dan ininya juga diecast nih, di join apa nih, pangkal pahanya ini juga diecast nih teman-teman ya. Di bagian join pangkal pahanya ini juga diecast. Lalu diecastnya di sini lagi nih, di lututnya ini juga diecast nih teman-teman ya. Di bagian lututnya ini juga diecast, dan yang pasti di sini di bagian sininya nih teman-teman, di ankle kakinya ini juga diecast yang cukup tebel ya teman-teman ya. Makanya dipegang dingin dan cukup berbobot, cukup berat ya. Sejauh ini itu sih yang saya temuin sih ya, diecastnya ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau ada bagian lain lagi yang mungkin saya belum temuin, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Di sini juga sih ada sini ketemu juga ya, di bagian sini. Pokoknya di bagian kolornya dan join pangkal pahanya ini banyak diecast. Mungkin karena ya itu ya, dia harus support satu badan sebenarnya, karena dari sini ini kan core-nya pusatnya. Nah, cukup banyak diecast di bagian situ ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk paint job saya nggak terlalu nemuin yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Paling di belakang aja nih saya agak nemu sedikit nih, ada paint job yang apa ya, kayak paint chip gitu sih tuh ya, sedikit sih teman-teman ya, namanya juga KO ya teman-teman ya. Tapi overall saya suka banget sih, nggak ada masalah yang cukup berarti sih ya sejauh ini dari first impressionnya ya teman-teman. Lalu si Optimus Prime tanda kutip ini juga dilengkapi dengan, nah ini kepalanya bisa kita copotin, fitur LED teman-teman tuh ya. Kalau dipencet bisa nyala teman-teman di matanya, tinggal kita tutup lagi nanti. Nah jadinya kurang lebih seperti ini kalau kita nyalain LED di matanya ya teman-teman ya. Anyway, saat di zoom ke muka saya juga baru ingat kalau kita tuh dapet part battle mask-nya teman-teman tuh ya. Jadi ada dua macam muka yang bisa kita pasang nanti, sebenarnya bisa kita pajang. Yang pertama wajah yang seperti ini tanpa battle mask ya, wajah si Optimus Prime tanda kutip. Ini ada wajah yang pakai battle mask. Kalau teman-teman mau pakein battle mask, nanti caranya ya teman-teman harus copot kepalanya, terus ya ini bisa dipasang sih sebenarnya. Dan terakhir kita dapat satu part kecil ini yang jujur saya masih belum tahu sampai sekarang untuk apa ya sebenarnya part kecil ini ya teman-teman. Semacam konektor tapi belum
ketahuan untuk apa sejauh ini. Lalu sekarang kita ke artikulasi aja ya teman-teman ya. Ini artikulasinya jujur banyak ya teman-teman. Poin-poin saya baru first impression, terus kayaknya saya lihat-lihat di bagian-bagian tertentu masih bisa digerak-gerakin juga, masih ada artikulasinya juga. Jadi nggak tahu apakah mengcover semua karena banyak sebenarnya poin artikulasinya dan mungkin agak lama ya teman-teman ya. Tapi sabar aja ya, saya coba cover satu-satu yang sejauh saya tahu teman-teman. Yang pertama di bagian kepalanya dulu. Untuk kepala ini kita deketin dulu. Nah kepalanya ini bisa goyang-goyang kanan kiri, nggak masalah ya teman-teman ya, nengok-nengok. Terus atas bawah dongak juga nggak masalah ya teman-teman ya, dongak-dongak dan nunduk ya cukup lah, nunduknya cukup lah, dongaknya sih lumayan ya, kurang lebih seperti itu. Bisa goyang, nah bisa nenggleng sedikit ke kanan dan kiri juga, nggak masalah ya teman-teman ya, cukup oke buat kepalanya. Dan dia lehernya itu ikut gerak loh teman-teman, tuh ya, mudah-mudahan kelihatan ya, tuh ya, di lehernya itu dia ikut gerak ya teman-teman ya, jadi ngebantu untuk artikulasi juga kalau mau pose ya teman-teman di lehernya. Lalu kita ke bagian tangan. Di bagian tangan itu, nah ini ada sendi di sini, nah bisa naik turun ya teman-teman. Ini saya nggak mau terlalu maksa karena mainan baru, jadi masih disayang-sayang ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya sendiri ya silahkan agak dipaksa sedikit ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya agak masih sayang-sayang gitu ya teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tahu kalau ini bisa diginiin ya teman-teman ya. Nah bisa, kelihatannya bisa muter ya sampai belakang sih, ini nggak ada batasannya untuk ke atasnya. Lalu untuk, nah ini buat di shoulder padnya atau shoulder armornya, dia bisa diangkat seperti ini ya teman-teman ya, terus diangkat sampai kayak gini. Terus di bagian sininya, bagian bahunya sini ada kayak butterfly joint ya teman-teman ya, bisa maju mundur jadi bahunya. Terus bisa, bahkan bisa naik turun juga teman-teman, tuh ya, bisa naik turun ya. Ini bagian sini loh teman-teman, butterfly joint ya, belum di bagian bahunya ya yang bisa naik, jadi udah kebantu banget buat naik nih, tuh ya di sini ya. Oke, sekarang kita coba naikin di bagian bahunya ya teman-teman ya. Ini justru yang agak ini ya teman-teman ya, agak seret karena dia diecast nih, masih baru. Nah ini agak seret, nah bisa dinaikin seperti ini ya teman-teman ya, tuh ya, bisa dinaikin sejauh ini. Mungkin bisa lebih jauh lagi ke atas, cuma saya agak sayang maksanya ya teman-teman ya. Lalu di bagian bicepnya ada rotation teman-teman, tuh bisa diputar-putar juga, bisa di rotate juga ya teman-teman ya, tuh ya, bisa diputar-putar. Dan di sini di bagian elbow-nya dia bisa ditekuk teman-teman. Ini juga masih seret karena dia diecast, agak seret ya teman-teman ya, agak seret. Kita coba lagi, apa bisa lebih lagi ya, maksimal kayaknya segini buat elbow-nya ya teman-teman tuh ya. Lalu untuk ininya ya teman-teman ya, untuk kita kesinin dulu, kita angkat deh. Nah untuk jari-jarinya ini sebenarnya untuk telapak tangannya ball joint ya teman-teman ya, bisa diputar-putar, bisa naik turun ya, agak bebas. Terus telapak tangannya ini bisa ada artikulasi nih untuk jari-jarinya teman-teman. Jari-jarinya, masing-masing jarinya ini bisa kita artikulasiin dari jempol, terus dari jari-jari yang lain semuanya bisa diartikulasiin. Nah ini juga salah satu yang membedakan dia sama versinya 3-0 teman-teman. Kalau 3-0 itu tangannya udah as it is ya teman-teman ya, cuma kita dapat kayak berapa tangan yang lagi pose lah, beda-beda pose ya teman-teman ya. Cuma kalau di sini dia beda, dia cuma dapat satu aja nih tangan bawaan, nggak dapat tangan-tangan yang lain, tapi dia udah bisa diartikulasi semuanya tuh ya. Ruas-ruas jarinya kita bisa artikulasi semua tuh, bisa kita gerak-gerakin semua teman-teman tuh. Jadi ya bisa menyesuaikan lah sebenarnya sama pose yang kalian mau bikin ya nanti ya, tuh ya, bisa digerak-gerakin semua. Bahkan di sini saya gunakan tangan ini ya untuk posein, untuk pegang pistolnya, bisa dipegang dengan kencang loh teman-teman tuh ya. Dia bisa megang dengan kencang tuh, nggak goyang-goyang tuh ya. Kecuali kalau kita ya paksa tuh ya kayak gitu ya ambrol juga. Tapi sebenarnya kalau nggak terlalu digimana-gimanain, dia bisa megang dengan kencang tuh, nggak goyang-goyang tuh ya teman-teman ya. Tuh ya, stiff ya, bisa di apa, sendi-sendi di artikulasi di jarinya ini cukup stiff loh teman-teman, bisa megang dengan kencang tuh ya pistol-pistolannya. Itu badannya teman-teman, badannya ini di bagian torsonya ini ada artikulasi tuh ya, di bagian torsonya sendiri udah ada artikulasi nih, bisa digoyang-goyang naik turun ya. Bagian depannya ya, bagian apa sih, perutnya ya ini ya teman-teman ya. Terus di sininya juga ya, ini juga sebetulnya bisa digerakin, cuma ini seret banget, jadi saya nggak terlalu berani maksa ya teman-teman. Ini sebenarnya ball joint tuh ya, kalau bisa kelihatan dari kamera. Nah ini sebenarnya ball joint teman-teman di sini ya, cuma seret banget, jadi saya juga nggak terlalu berani untuk goyang-goyangin. Dan ini tuh bahannya bukan diecast ya, bahannya
plastik, jadi takutnya kalau dipaksain banget ya, kalau lagi apes ya bisa patah juga ya, khawatirnya ya, kita jaga-jaga aja. Tapi anyway bisa digerakin, meskipun di punya saya agak seret, nggak tahu nanti di tempat kalian seperti apa teman-teman. Lalu di bagian sininya teman-teman, ini bisa diputar-putar teman-teman, tuh ya, bisa diputar-putar di bagian sininya, dan bisa naik turun, tuh ya, ada sedikit bisa, nah bisa goyang-goyang kanan kiri sedikit gitu ya teman-teman ya, bisa digoyang-goyang kanan kiri sedikit. Dan untuk ininya di bagian perutnya ini, ini yang saya bilang ya, artikulasinya itu di mana-mana kayaknya bisa digerak-gerakin, saya juga sampai bingung sendiri. Nah di bagian sininya ini tuh bisa bisa digerakin teman-teman, ada artikulasinya tuh ya, ada artikulasinya di sini tuh, bisa digerakin. Dan nggak cuma biru-birunya aja yang bisa digerakin, abu-abunya ini juga bisa digerakin juga tuh ya, bisa gimmick-gimmick, bisa digerak-gerakin gitu deh teman-teman, pokoknya ada artikulasinya juga ya. Mungkin untuk mendukung kalau kita mau tekuk perutnya ke depan kali ya teman-teman ya, tuh ya, ini bisa digerakin tuh ya, bisa ke sini, bisa ke atas juga bahkan tuh ya, bisa digerak-gerakin di sininya. Terus di sininya di bagian yang dekat kolornya ini nah ini juga bisa digerak-gerakin teman-teman, tuh ada artikulasinya juga ya, sama maju mundur, ininya juga bisa muter-muter bagian kuning-kuningnya ya. Ini juga sama sih untuk memberikan apa ya, keleluasaan lah saat dia mau kita putar-puterin, karena di pinggangnya itu selain di torsonya bisa kita putar-puterin, di pinggangnya juga bisa teman-teman. Meskipun ini balik lagi ya, agak seret ini, jadi saya juga agak ngeri-ngeri nah tuh ya teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya, di bagian pinggangnya itu bisa ikut kita puterin juga teman-teman, ada artikulasi itu, bisa muter-muter ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu untuk gerakan nunduknya ini ada sedikit ya teman-teman ya, entah saya yang nggak terlalu berani untuk nundukin dia banget atau gimana. Nah ini tuh ada kayak apa, artikulasi buat nunduk aja sih di bagian torsonya, tapi di tempat saya entah sangat keras, tapi sedikit ya jadinya ya, saya nggak terlalu berani untuk, nah kurang lebih seperti itu teman-teman tuh ya, bisa ke depan buat nunduk tapi nggak terlalu banyak sebenarnya, ada sekali terus ada dua kali tuh ya, ada dua kali lapisan. Entah apa bisa dimajuin lagi, tapi kayaknya nggak bisa deh, sudah keras deh teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya kalau untuk artikulasi di bagian belakang. Sebenarnya di bagian belakang ini ada lagi sih, di bagian pantatnya sini ini juga bisa digoyang-goyang nih teman-teman, bisa digerak-gerakin tuh ya, untuk apa ya, balik lagi untuk ngasih efek tambahan lah, ngasih keleluasaan tambahan buat kalau mau di pose-pose ini ya teman-teman, tuh ya, bisa digerak-gerakin juga. Lalu di bannya ini juga sama, ini juga bisa kita gerak-gerakin juga ya teman-teman ya, tuh ya, bisa kita gerak-gerakin juga. Ini bahannya benar-benar karet asli nih, kalau dipegang karet asli ya, jujur saya lihatnya keren, tapi agak khawatir juga karena karet itu lama-lama akan getas ya teman-teman ya, ada umurnya, jadi ya udahlah ya, dinikmati dulu aja sekarang mumpung masih keren. Nah yang atas bisa kita putar-putar teman-teman rodanya, tapi yang bawah kita nggak bisa putar, cuma bisa maju mundur aja sih, apa sih, miring-miring aja gitu maksudnya ya, cuma bisa gini-gini aja teman-teman, godek-godek aja ya tapi nggak bisa diputar-putar kalau untuk yang belakang. Lalu sekarang kita ke kakinya dulu aja ya teman-teman ya. Nah di bagian kakinya ini ada lagi ada lagi di sininya, ini kita benerin dulu. Nah seperti ini bisa dinaik turunin teman-teman, tuh ya, bagian sini nih yang tajam-tajam ini dia bisa dinaik turunin teman-teman. Ini agak tajam ya ujungnya ya, bisa dinaik turunin untuk apa, balik lagi ngasih dia keleluasaan lah ya, kalau mau diangkat kakinya biar nggak bentrok sama bodinya yang ini bikin lecet atau patah. Nah ini teman-teman nggak boleh lupa, ingat kalau mau diangkat kakinya ininya digeser dulu teman-teman, tuh ya, bagian sininya digeser dulu, ininya nggak bisa bergerak. Nah lalu kita ke kaki ya, ke pangkal kaki, nah pangkal paha sorry, pangkal paha. Nah ini ada artikulasi, bisa digini nih teman-teman ya, cuma mentok, ada karena ada bannya nih, dia bannya akhirnya mentok ya, meskipun udah dikeatasin tetap mentok ya, tuh ya, ke sampingnya agak mentok. Terus ke depannya dia bisa segini teman-teman, not bad ya, bisa segini. Dan ini joinnya itu seret loh teman-teman, tuh ya, meskipun kakinya ini berat ya, ada diecast tapi dia nggak jatuh teman-teman, meskipun kita gini ini, kita goyang-goyang, dia nggak jatuh ya. Ini saya suka banget sama kekuatan sendinya seratnya ya teman-teman ya, mantap. Lalu ada sedikit sendi putar teman-teman, tuh ya, di pangkal pahanya bisa kita putar-putar ya teman-teman, bisa kita putar-putar. Dan di lututnya ini, sebelum kita tarik ke belakang lututnya, teman-teman juga patut ingat-ingat dulu, ininya diangkat dulu teman-teman, tuh ya, bagian sini ini ada artikulasi, bisa diangkat dulu nih teman-teman, tuh ya. Sebenarnya ada gimmick lagi, ini selain diangkat ya, dia bisa ke samping juga teman-teman, tuh ya, dibuka ke samping.
ya. Jadi ya banyak yang bisa diartikulasiin di sini. Jujur saya juga cukup amazed sih sama figur ini. Dan cukup pusing juga artikulasinya banyak teman-teman. Ya, terus nah, kita lihat lututnya seberapa. Ini diecast gede banget. Oke, oke, oke. Oke, kita coba tekuk lututnya. Ini agak seret ya teman-teman ya. Kita coba dulu tekuk ke belakang. Lebih lagi, apakah bisa? Nah, oke, bisa sampai sini teman-teman. Tekuknya, lututnya ya teman-teman ya. Sampai sini, dan ini diecast semua ya teman-teman ya. Gede nih, satu bonggol besi nih teman-teman ya. Diecast nih di sini. Ini besi ya teman-teman, dipegangnya dingin banget. Nah di sini ada kayak artikulasi lagi di lututnya buat nutupin. Jadi kalau mau ditekuk ya diginin aja teman-teman, biar nutup ya. Kalau mau dilurusin lagi jangan lupa ini dibuka lagi ya, biar nggak bentrok sama pahanya dan patah. Sayang banget ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Kita tutup lagi. Lalu di bagian kakinya kita beralih ke kaki. Nah di kakinya itu artikulasinya juga oke ya teman-teman ya. Dia bisa miring-miring tuh ya. Miringnya cukup jauh loh teman-teman tuh ya. Miringnya cukup jauh, lalu bisa muter-muter ke depan ke belakang. Tapi ini kehalang ya teman-teman ya, karena di sini ada apa sih kayak ini ya, armornya dia atau roda-rodanya dia nih. Meskipun bisa kita gerak-gerakin nih di sini, tapi nggak terlalu banyak ngebantu sih kalau mau diputar-putar ya teman-teman ya. Tetap masih akan ngebatasin sih. Di bagian sininya juga sebenarnya bisa kita naik turunin tuh ya. Bisa kita naik turunin ya. Terus bisa ke bawah nggak? Kita cek dulu. Nah, bisa ke bawah seperti ini teman-teman. Miring ke bawah. Bisa ke atas sejauh mana dia bisa ke atas? Oke, dia mentok. Oke. Oh, bisa. Oke. Bisa ke atas teman-teman. Bisa ke atas kayak gini ya. Jadi sendi kakinya bisa ke atas kayak gini. Untuk telapak kakinya, ankle-nya ya teman-teman ya. Bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Oke. Keren, mantap. Dan dia ada toe articulation teman-teman. Di toe-nya dia bisa ada artikulasinya tuh ya. Cakep ya teman-teman ya. Ya, jadi secara artikulasi cukup oke nih teman-teman, meskipun dia desainnya itu besar ya, cukup tinggi dan complicated, banyak macam-macamnya, tapi artikulasinya ya balik lagi ya. Ini adalah kopinya dari 3-0 ya. 3-0 itu terkenal artikulasinya cukup oke lah teman-teman, meskipun Iron Man terus Transformers-nya cukup oke artikulasinya gitu ya. Cakep ya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Yang penting jangan lupa untuk mindahin dulu nih bagian-bagian ininya ya teman-teman ya. Bagian-bagian kecil-kecil ini ya. Jangan lupa gitu ya. Kalau lupa takutnya terus kita paksain untuk artikulasi, wah tiba-tiba patah, itu kan sayang banget ya teman-teman ya. Oke, kita sudah mendekati akhir video. Kalau boleh saya simpulkan, figur yang satu ini terlepas dari dia KO atau bukan, ini adalah figur yang kece banget. Tampilannya jujur saya nggak bisa banyak omong, ini tampilannya kece banget, keren banget, udah itu aja. Jadi secara proporsi ya mungkin ada yang kurang suka ya seleranya, mungkin ada yang bilang kakinya kepanjangan atau gimana, tapi ya nggak tahu, kalau dilihat langsung sih ini keren banget dan shelf presence-nya juga dapat banget ya teman-teman ya. Kece deh pokoknya. Saya juga nggak terlalu bisa ngomong banyak karena ini juga kopiannya dari 3-0 yang memang juga keren juga ya teman-teman ya. Jadi secara tampilan ini kece banget, oke banget. Secara build quality juga nggak usah diomongin lagi, nggak usah ditanya lagi, karena materialnya sebagian ada diecast-nya, dan teman-teman lihat ya, nggak pelit gitu ya. Diecast-nya gede-gede tadi di bagian lutut, terutama di bagian knee-nya gitu ya, cukup gede, dan di bagian sikunya juga gede, di bagian sini juga gede teman-teman, di bagian bawahnya sini ya. Jadi figur ini dipegangnya juga berbobot, build quality-nya juga kayaknya apa ya, oke gitu ya teman-teman ya. Dan join-joinnya juga seret, ini saya suka banget ya. Yang paling saya suka join-joinnya seret teman-teman. Jadi ya tuh lihat aja ya, kokoh banget dipegangnya ya, nggak ada wobbly gitu ya, seret semua, walaupun digoyang-goyang juga nggak ini ya, dia kokoh ya untuk didirikan. Jadi build quality-nya juga oke teman-teman. Lalu yang berikutnya artikulasinya. Nah, artikulasinya juga oke. Jadi kemungkinan juga bisa dipose-posein berbagai macam pose yang keren-keren, yang mungkin agak ekstrim ya kalau berani ya teman-teman ya. Ini juga memungkinkan harusnya dengan segudang artikulasi yang ada tadi ya teman-teman ya, yang udah saya coba kasih lihat ya. Mungkin nggak terlalu ada beberapa yang berani saya paksa karena masih ada seret ya, masih baru ya teman-teman ya. Tapi secara artikulasi dia juga nggak mengecewakan. Kalaupun ada yang perlu diperhatikan dari figur ini adalah ada beberapa bagian yang gampang copot. Nah, ini mungkin kalau bisa kita mengerti karena dia itu sebenarnya bisa digabung sama Jet Power teman-teman, atau Jetfire kalau di Transformers ya teman-teman ya. Di Revenge of the Fallen dia bisa gabung sama Jetfire. Nah, ini juga sebenarnya bisa. Dia ada ME003. Nah, itu dia bisa gabungin jadi kayak
yang versi Transformers Dark of the Moon yang scene terakhir yang dia ngelawan si Megatron bareng si The Fallen ya teman-teman ya. Dia gabung sama Jetfire. Nah, itu keren banget. Nah, tapi efeknya adalah ini tuh bagian-bagian yang dia kecil-kecil ini nanti gampang copot jadinya karena ya memang dia didesain untuk itu. Didesain untuk ya bisa dicopot nanti dipasangin partnya si Jet Power teman-teman. Saya sendiri sebenarnya penasaran pengen nambah Jet Powernya juga tapi nanti dulu deh. Tunggu gajian lagi ya teman-teman ya. Ini aja udah makan tahu sama tempe 1 bulan. Ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya balik lagi seperti MD003 ya teman-teman ya. Masalah dari figur ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan karena dia KO aja sih teman-teman. Jadi mungkin ada yang kurang berkenan karena dia figur KO bukan aslinya seperti 3-0. Nah ya mungkin masalahnya kenanya di situ aja teman-teman. Overall saya puas banget dengan figur ini meskipun harus makan tahu dan tempe selama 1 bulan ke depan ya teman-teman ya. Ya tapi anyway kurang lebih seperti itu aja sih kesan dan pesannya secara garis besarnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Buat yang udah punya boleh juga tambah-tambah kalau ada pengetahuan yang lain yang mungkin saya kurang-kurang. Silakan tambahin di kolom komentar. Jadi bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain juga ya. Thank you teman-teman. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.